Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, kembali lagi nih di podcast aku yang bernama dengan Mita. Kali ini kita akan sharing-sharing seperti biasa, dan kali ini aku mau sharing-sharing tentang nggak apa-apa punya penghasilan sedikit, tapi punya potensi yang luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa. Oke teman-teman, di zaman sekarang ini kebanyakan kita beranggapan atau kita berpikir bahwa kalau misalnya kita punya penghasilan sedikit, itu sulit sekali untuk membagi-bagi, misalnya contohnya untuk diri sendiri, atau bahkan kita udah punya keluarga, kita sulit banget untuk membagi-bagikan ke keluarga, atau kita mengasih ke anak kita, ke pasangan kita. Nah, itu yang sudah menikah ya. Nah, jadi sebenarnya setiap pekerjaan itu halal gitu kan. Yang terpenting kalau pekerjaan itu halal, maka itu dibolehkan gitu dalam Islam. Tetapi kalau pekerjaan itu nggak halal, misalnya contohnya ada hal-hal yang diharamkan, nah itu nggak boleh. Nah jadi gimana sih cara kita mengatur uang walaupun memang penghasilannya sedikit? Nah yang penting, yang paling pertama adalah kita nggak boleh tinggalkan yang namanya sedekah, ya. eh atau kita misalnya menyisihkan sedikit harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Atau bisa juga nih misalnya ya, kita setiap hari ya, kita kan punya celengan ya, misalnya kita punya celengan lah ya, kita punya celengan, setiap hari kita taruh nih sedikit uang kita. Ya nggak apa-apa walaupun memang nominalnya sedikit, misalnya sehari 1.000 2.000, itu lama kelamaan sebulan lumayan kan, udah jadi berapa hasilnya, berbulan-bulan juga lumayan gitu kan. Nah jadi nanti di dalam celengan itu kita bisa sedekahkan untuk orang-orang yang kurang mampu, anak yatim piatu, misalnya ke saudara-saudara kita yang memang ekonominya menurun dan sebagainya. Itu pun bisa menambah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi gini, ada juga kok orang yang memang penghasilannya udah besar, ya ibarat puluhan juta lah ya, tapi tidak ada keberkahan dalam hidupnya gitu. Mereka ya punya penghasilan banyak, mereka bisa punya mobil, punya motor, atau punya rumah mewah ya, tapi mereka itu nggak mereka itu nggak punya ketenangan dalam hidupnya, mereka itu nggak punya kebahagiaan dalam hidupnya, dan kayaknya tuh uang tuh cepet banget habisnya gitu. Nah harusnya mereka itu punya waktu untuk merenung. Nah pasti ya mereka pun punya uang banyak ya, punya penghasilan banyak, itu apakah mereka itu udah disedekahkan atau tidak? Nah, sedekah itu bukan hanya mengurangkan harta, tetapi dengan bersedekah itu untuk memperbanyak amalan kita, amal ibadah kita, dan sedekah juga nggak bakal kurang kok, uang kita atau rezeki kita nggak bakal kurang, justru itu akan bertambah. Nah, dan bagaimana biasanya nih ada orang yang kerja ya, entah pekerjaan apapun itu ya. Aku nggak nyebutin pekerjaannya apa, tapi yang jelas orang tersebut tuh nggak cukup gitu penghasilannya, ya mungkin memang pas-pasan tapi nggak cukup. Tapi sebenarnya kalau kita bisa membagi-bagikan waktu, kita bisa membagi-bagikan misalnya uang segini untuk keperluan apa, uang ini untuk keperluan apa, kita bisa bagi-bagi ya. Insya Allah nggak bakal kekurangan. Yang penting kita juga harus sedekah gitu kan. Nah buat teman-teman yang mungkin lagi sulit mencari pekerjaan, ya tetap semangat, jangan pantang menyerah. Kemudian teman-teman bisa lamar terus ya, melamar pekerjaan ya, walaupun memang beberapa kali ditolak, bahkan sampai puluhan kali ya ditolak. Ada kok orang yang melamar pekerjaan sampai puluhan kali tapi tuh nggak dapat pekerjaan, justru ditolak.
Nah, tapi bukannya kita walaupun misalnya ditolak, kita menyerah begitu aja. Nggak seperti itu. Tapi kita harus yakin bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rezeki itu bukan dari pekerjaan aja. Kalau kita nggak dapat pekerjaan, kita nggak bisa makan, nggak bisa hidup ya, nggak gitu. Tapi karena rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan kita makan, Allah yang memberikan kita kehidupan, rezeki itu yang cukup, maka kita yakinnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk teman-teman yang udah memiliki pekerjaan, maka harus bersyukur karena di luar sana banyak kok orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Mencari pekerjaan juga itu sulit banget ya di zaman sekarang ini ya. Bahkan lapangan pekerjaan juga pun benar-benar kita cari tuh sulit banget, sedangkan orang yang mencari pekerjaan itu tambah banyak kan. Banyak banget lah, pokoknya nggak bisa dihitung, tapi memang banyak banget gitu. Nah, jadi pekerjaan apapun yang memang itu halal bagi kita, entah berdagang, bisnis, pekerjaan ngajar, terus pabrik, terus kerja apapun itu ya, itu insya Allah kalau memang kita niatnya baik untuk menjemput rezeki, insya Allah akan Allah kasih rezekinya. Tapi sebenarnya ya, kita niat kerja bukan untuk mencari rezeki juga. Tapi kalau kita mencari rezeki ya, ya sampai kapan gitu rezekinya datang gitu kan. Tapi kita niatnya untuk menjemput. Insya Allah kalau kita niatnya untuk menjemput, maka rezeki itu datang sendiri gitu. Nah, buat teman-teman jangan sedih, jangan galau ketika ada di antara teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan, kemudian benar-benar galau, gelisah, bingung harus berbuat apa, sedangkan kebutuhan tambah banyak. Yakinlah bahwa Allah yang akan memberikan rezeki untuk kita. Allah yang akan memenuhi kebutuhan kita. Dan nyatanya walaupun kita belum mendapatkan pekerjaan, tapi alhamdulillah kan sampai sekarang kita bisa gitu untuk bernafas, kita bisa untuk makan, kita bisa untuk mencari makan gitu kan. Nah, itu Masya Allah tuh udah termasuk rezeki dari Allah, karena rezeki itu bukan hanya sekedar uang, harta, tapi kesehatan itu sudah termasuk yang namanya rezeki. Kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, kita bisa berkumpul dengan saudara kita, dengan orang tua kita, itu sudah termasuk yang namanya rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya sekedar dari uang dan sebagainya. Dan untuk teman-teman perlu dicatat nih, kalau misalnya teman-teman udah mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut, teman-teman jangan sampai menghambur-hamburkan uang ya. Nggak baik gitu kalau kita menghambur-hamburkan uang, ya kan? Contohnya gimana ya? Kalau misalnya di tanggal awal bulan atau akhir bulan, ya udahlah akhir bulan ya. Akhir bulan kita dapat gajian, umpama gajian ya. Nah, gajian tersebut jangan sampai kita habiskan begitu saja, kita lenyapkan, kita beli barang-barang yang memang gak penting buat kita, dan akhirnya baru awal bulan atau bahkan pertengahan bulan yang akan datang nih langsung habis gitu uang kita. Ada gak seperti itu? Banyak banget kan. Banyak kok orang yang misalnya dapat gajian nih akhir bulan, kemudian bulan keesokannya misalnya dari awal bulan bahkan pertengahan bulannya itu sudah habis. Karena memberi kebahagiaan boleh sih, memberi kebahagiaan dalam diri sendiri gitu, kita boleh memberikan sesuatu, tapi jangan berlebihan gitu kan. Jangan sampai nanti uangnya habis, kita bingung mau carinya kemana gitu, karena kan belum gajian lagi, belum sampai sebulan. Nah, jadi kita tuh harus beli sesuatu, beli barang-barang yang kita butuhin aja teman-teman ya. Jangan kita beli barang-barang yang kita inginkan. Oke, itu namanya memboros-boroskan ya. Karena Allah pun gak suka dengan orang yang suka memboros-boros. Nah, itu juga perbuatan setan, jadi dihindari ya teman-teman. Dan kita juga harus punya tabungan. Nah, tabungannya untuk apa? Ya untuk kedepannya, nanti bisa aja gitu kan ada hal yang menyulitkan gitu kan. Kita kalau udah punya tabungan, insya Allah kan kita bisa mengambil dari tabungan tersebut, mengambil uang itu.
Nah, jadi mungkin dari sekarang kita harus hemat ya. Itu belajar hemat itu penting banget ya buat teman-teman. Jangan cuman menghambur-hamburkan uang. Ya walaupun uang sendiri ya, tapi kan ya nggak baik kan kalau misalnya kita menghambur-hamburkan uang, kita membeli barang-barang yang nggak penting ya kan. Akhirnya barang-barang itu kan kita pakai, sayang kan jadinya. Mungkin hanya segitu sharing aku, semoga bermanfaat, semoga kita bisa membagi waktu, kita bisa memanage waktu, kita bisa menabung, jangan lupa sedekahnya, jangan lupa kita bisa membagi-bagikan semuanya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini, semoga bermanfaat, semoga bisa mengambil intisari dari podcast ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.